Pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Rahmadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya, yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga. 4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi di obrolan sepada hari ini bareng aku Ita Saputri. Nah, kadang ya teman Pro 2, kalau dengar kata patriotisme, yang kebayang itu langsung hal-hal besar kayak perang, terus juga angkat senjata atau mungkin perjuangan di medan tempur. Padahal sekarang kita hidup di zaman yang memang udah berbeda banget ya. Pertanyaannya emang iya, jadi pejuang itu harus selalu kelihatan heroik. Dan pagi ini kita bakal ngobrol bareng
anggota KNPI Kabupaten Buleleng, gimana sih sebenarnya makna patriotisme di era sekarang? Apakah itu masih relevan dan gimana cara anak muda kayak kamu dan juga aku itu bisa nunjukin rasa cinta tanah air tanpa harus angkat senjata? Udah bareng aku ada Kak Tio Suryawan, anggota KNPI Buleleng. Halo Kak Tio, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Apa kabar hari Sehat, ini? Tenggara. Oke. Jadi kalau kita ngomongin soal patriotisme nih, Kak Tio, sebenarnya makna dasarnya itu apa sih? Dan apakah masih relevan untuk anak muda sekarang? Oke, terima kasih Kak pertanyaannya ya. Patriotisme itu kita harus tahu dulu, apa sih itu patriotisme? Patriotisme itu adalah kecintaan kita yang mendalam terhadap tanah air kita. Yang dengan adanya, yaitu yang pertama keberanian, pantang menyerah, dan rela berkorban. Nah, apakah saat ini masih relevan patriotisme pada masa ini? Tentu masih sangat relevan gitu Kak. Karena menurut saya patriotisme itu tidak hanya tentang kita berperang gitu, tapi kita bisa berperang dengan cara lain, seperti kita mengikuti perlombaan yang mewakili negara, kuliah di luar negeri, namun habis itu balik lagi buat membangun negara. Atau bisa kita dengan cara tentunya mengkritik pemerintah juga. Itu mengkritik pemerintah juga salah satu cara bagaimana kita cinta dengan tanah air kita gitu Kak. Oke, banyak yang ngerasa kalau patriotisme itu sesuatu yang berat dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Kalau menurut Kak Tio sendiri, kenapa bisa muncul pandangan seperti itu? Oke, jadi stigma yang ada di masyarakat tentang patriotisme itu adalah stigma yang kita ini harus perang nih buat cinta tanah air kita, padahal belum tentu gitu loh. Kita bisa implementasikan patriotisme itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti misalnya upacara bendera, itu juga sudah termasuk patriotisme gitu Kak. Habis itu kita menjalankan dasar-dasar Pancasila, itu juga sudah termasuk gitu. Jadi stigma yang ada di masyarakat kali ini tuh masih dibilang kita harus perang dulu nih baru bisa dibilang patriotisme, padahal belum tentu. Kita bisa melakukan hal-hal kecil aja udah bisa dibilang patriotisme gitu Kak. Berarti bisa diwujudkan lewat kayak tadi ya upacara bendera, ya, upacara itu bendera sudah bisa diwujudkan untuk patriotisme. Nah, tapi kalau dikaitkan sama anak muda Buleleng, contoh nyata deh patriotisme yang sering kita lakukan tapi sering banget kita nggak sadar itu apa sih Kak? Patriotisme yang sering kita lakukan dan kita tidak sadari itu ya, itu sebenarnya banyak sekali yang di kalangan muda tuh seperti kita tuh kalau misalnya nih kakak ditanya nih sekarang sama turis deh, kakak dari mana? Apa kakak jawab? Pasti Indonesia kan? Betul. Nah, kita melambangkan diri kita sebagai warga negara Indonesia pun sudah bisa dibilang patriotisme Kak, tanpa kita sadari loh. Gitu, jadi kita nggak usah deh buat ngelakuin hal-hal besar, kita cukup bangga dengan warga negara kita cukup jujur bahwa kita nih warga negara Indonesia. Itu saja sudah bisa dibilang kita tuh patriotisme gitu Kak. Oke, nah di zaman sekarang media sosial itu punya peran banget kan ya. Nah menurut Kak Tio, apakah bijak bermedia sosial juga termasuk bentuk patriotisme? Kenapa? Oh, tentu. Kenapa sih kita bijak dalam bermedia sosial tuh itu juga bentuk dalam patriotisme? Karena gini Kak, menurut saya jika kita ibaratnya tidak membranding kita dengan baik, maka pasti itu akan merusak diri kita, maksudnya lambang kita sendiri, yaitu warga negara Indonesia. Itu. Jadi kalau semisal kita tidak membranding kita dengan baik, maka label kita sebagai warga negara itu pasti akan rusak nih di mata orang-orang luar nih, kayak kenapa sih orang-orang Indonesia kayak ini, kenapa sih orang-orang Indonesia kayak ini dan lain sebagainya. Habis itu kita juga bisa berbijak media sosial seperti kita berbicara, bersuara tentang bagaimana sistem pemerintahan yang sudah tidak benar gitu misalnya. Itu juga bisa dibilang sebagai bentuk patriotisme gitu Kak.
Seperti itu. Oke, ada nggak mungkin kebiasaan kecil yang sebenarnya sepele tapi punya dampak yang besar untuk menunjukkan rasa cinta tanah air? Mungkin bagi kita sepele, tapi bagi mungkin kalau pandangan saya nih akan sangat patriotisme gitu ya. Ya. Kalau menurut keyakinan saya sih Kak ya, itu dengan cara kita misal nih ngepost foto atau video kita lagi jalan-jalan di Indonesia, itu udah patriotisme menurut saya. Karena kita melihatkan nih Indonesia seperti ini gitu loh. Kalau kita nggak patriotisme pasti kita malu dong kasih lihat Indonesia kayak gini no gitu loh. Jadi ngepost kayak itu, habis itu bagaimana kita bijak dalam bermedia sosial, tidak kemakan hoax gitu loh, tidak kemakan hoax, habis itu selalu mencari fakta yang valid. Menurut saya itu udah bisa dibilang patriotisme gitu. Bangga sama negara kita seperti Bangga itu ya. gitu, ya. Wah, ternyata patriotisme nggak selalu soal hal-hal yang besar teman Pro 2, tapi justrunya itu sering muncul dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari, dan mungkin tanpa sadar kita sebenarnya sudah jadi pejuang versi diri kita sendiri. Tapi masih banyak juga yang bingung atau bahkan ngerasain ngapain sih harus peduli gitu kan. Oke, nanti kita bakal balik lagi, kita bakal bahas lebih dalam lagi gimana cara ngebangun rasa peduli itu dan apa tantangan terbesar untuk anak muda dalam menjaga semangat patriotisme. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi. Kita udah ngobrol soal gimana sebenarnya patriotisme itu nggak selalu identik sama hal-hal besar. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, nggak semua orang itu punya kesadaran soal hal itu gitu ya. Masih banyak juga yang ngerasa kalau nggak peduli, bukan urusan aku. Dan aku pengen tahu lebih dalam lagi, kita bakal coba kupas lagi sebenarnya apa sih yang bikin rasa patriotisme itu mulai memudar, Kak Tio. Menurut kakak sendiri, tantangan terbesar anak muda sekarang dalam menumbuhkan rasa patriotisme? Oke, rasa terbesar, Tantangan tantangan terbesar yang ada untuk menumbuhkan patriotisme gitu. untuk anak muda. Oke. Sebenarnya menurut keyakinan saya Kak ya, tantangan terbesarnya itu adalah Gen Z saat ini atau anak muda saat ini itu bisa dibilang masih takut gitu Kak. Jadi masih banyak banget anak-anak muda yang seumuran dengan saya
itu bisa dibilang mereka tuh takut buat mencoba. Karena kenapa sih mereka tuh takut? Mereka takut dijudge sebenarnya. Itu yang ngebuat mereka takut. Mereka takut kalau misalnya mereka gagal, maka mereka akan dijudge gitu loh. Iya. Makanya itulah tantangan terbesar saat ini anak muda adalah ketakutan mereka sendiri. Rasa tidak percaya mereka. Mereka tidak pede dengan diri mereka sendiri gitu loh, Kak. Jadi itulah dia tantangan terbesar kita saat ini adalah ketidakpercayaan diri anak muda dan juga ketakutannya dia untuk mencoba suatu hal, Kak. Tapi kadang ada yang bilang, yang penting aku nggak melanggar hukum, itu aja udah cukup. Nah, kalau menurut Kak Tio itu sudah termasuk patriotisme kah? Yang penting tidak melanggar hukum ya. Itu sebenarnya sudah bisa dibilang termasuk patriotisme karena kita kembali lagi dalam warga negara Indonesia, dalam Republik Indonesia itu ada hukum. Itu aturan yang istilahnya mengarahkan Indonesia itu seperti apa. Karena hukum itu adalah aturan tertingginya di Indonesia gitu. Nah, melanggar hukum juga itu tidak apa ya? Itu sudah termasuk patriotisme karena mengapa? Kita sudah menjalankan aturan negara Indonesia itu dengan benar gitu loh. Jadi kita tidak melawan, tidak membangkang lah gitu, tidak melanggar gitu. Jadi itu pun sudah termasuk dalam patriotisme. Gimana kira-kira cara sederhana untuk mulai peduli sama lingkungan sekitar kita sebagai bentuk kita cinta tanah air? Oke. Peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama itu adalah kita harus terbiasa semisal nih di sekolahan, anak-anak SD, SMP, SMA gitu. Setiap hari Senin kan pasti upacara bendera ya. Nah, ketika upacara bendera itu, cobalah teman-teman itu untuk mengikuti upacara itu dengan benar gitu loh. Supaya bisa menumbuhkan jiwa-jiwa patriotisme, Kak. Jiwa-jiwa nasionalis mereka gitu loh. Jadi dimulailah dari hal-hal kecil aja menurut saya. Hal-hal kecil semisal kita menaati peraturan, seperti naik motor kita pakai helm kayak itu sudah termasuk kita gini loh, kita cinta dengan negara kita gitu. Seperti buang sampah pada tempatnya juga udah termasuk kok gitu. Jadi tidak selalu hal-hal besar tuh harus kita lakukan dulu loh buat menjadi patriotisme. Bisa hal-hal kecil aja. Kita peduli terhadap lingkungan kita peduli terhadap negara kita ini seperti apa, kita mengikuti upacara kita ini dengan benar kan, seperti itu. Jadi janganlah mulai dari hal-hal besar dulu, tapi mulai dari hal-hal yang kecil aja gitu. Hal-hal yang kecil. Apakah ikut organisasi seperti KNPI yang Kak Tio ikuti itu bisa jadi salah satu wadahkah untuk menumbuhkan jiwa patriotisme? Oke. Jadi apakah mengikuti organisasi seperti KNPI itu bisa menjadi bentuk wadah untuk menumbuhkan jiwa patriotisme gitu? Tentu sangat bisa. Karena mengapa? Kita tidak hanya berbicara organisasi tentang KNPI saja. Kita berbicara tentang semua organisasi deh. Semua organisasi, baik itu dalam skala sekolah, SD, SMP, SMA, maupun organisasi yang ada di kampus kayak itu, atau organisasi eksternal gitu. Nah, ketika kita mengikuti organisasi, itu kan pasti ada rasa peduli kita nih terhadap organisasi kita. Ada nih rasa peduli kita terhadap lembaga kita. Maka ketika organisasi kita ini tidak berjalan dengan benar, wadah kita tidak berjalan dengan benar, maka apa yang akan kita lakukan? Pasti pembenaran atau memperbaiki. Nah, itu sudah termasuk patriotisme karena apa? Karena ketika adanya ketidakadilan, maka pasti kita akan bersuara, akan memperbaiki bersama-sama. Itu sudah menjadi bentuk patriotisme. Habis itu organisasi ini kan pasti selalu ibaratnya bersama masyarakat lah. Nah,
kita mendampingi masyarakat, kita bersama masyarakat itu sudah termasuk patriotisme gitu loh. Karena kita saling peduli nih terhadap masyarakat sekitar. Artinya itu sudah masuk menjadi bagian cinta kita terhadap tanah air gitu, Kak. Oke, untuk anak muda mungkin yang masih apatis, yang masih cuek, apa sebenarnya yang perlu mereka sadari tentang pentingnya patriotisme? Oke. Pentingnya patriotisme bagi sekarang adalah kita berkaca pada diri kita sendiri. Sekarang Indonesia sudah bisa dibilang kehilangan esensinya lah, kehilangan para pejuang-pejuangnya. Maka dari itu, untuk teman-teman kita yang masih muda, sebisa mungkin kita tetap terus menjaga jiwa-jiwa patriotisme, jiwa-jiwa nasionalis, karena kalau nggak ada kita siapa lagi gitu. Jadi tentu besar harapan saya melihat anak-anak muda sekarang agar bisa menumbuhkan jiwa-jiwa patriotisme, jiwa-jiwa nasionalis mereka meskipun bukan dalam keadaan berperang. Dengan hal-hal kecil saja itu sudah bisa dibilang patriotisme gitu, Kak. Oke, kita sudah punya beberapa pertanyaan di WhatsApp di 0811399154 yang sudah masuk. Kita langsung aja. Aku mau ke Bayu dulu di Lovina. Hai Kak Tio, selamat pagi. Kalau kita lebih fokus ke diri sendiri dulu, apakah itu bisa dibilang juga bentuk patriotisme? Oke. Kalau kita fokus ke diri sendiri dulu. Nah, fokus diri sendirian ini dalam bentuk apa? Kan gitu sekarang. Apakah fokus yang kayak biarin dah gitu loh. Biarin dah. Toh buat apa aku ikut-ikut gitu. Atau fokus aku tahu aku belum bisa nih membanggakan Indonesia, mengharumkan nama Indonesia. Apa yang aku lakukan ya? Ya udah deh. Aku coba menggrow diriku, mengupgrade diriku supaya apa? Supaya aku pantas buat mengharumkan nama Indonesia. Seperti itu. Kembali lagi, sendirinya di dalam bentuk apa? Kalau sendirinya hanya untuk ibaratnya kita mementingkan diri sendiri, ya itu enggak patriotisme namanya. Tetapi kalau misalnya kita mementingkan diri kita untuk kita mengupgrade diri kita supaya kita pantas, maka itu bisa dibilang patriotisme gitu, Kak. Oke, terus ada Yuna. Gimana cara kita tetap cinta Indonesia tapi tetap terbuka sama budaya luar? Oke. Tentunya cara kita tetap cinta Indonesia meskipun kita terbuka dengan budaya luar. Caranya itu adalah kita saat ini remaja atau anak-anak muda yang ada di daerah maupun yang ada di Bali dan daerah lainnya itu harus bisa melestarikan budaya yang ada, Kak. Gitu loh. Jadi kalau kita sekarang sudah bisa melestarikan budaya yang kita punya, yang ada di Bali maupun di daerahnya masing-masing, kalau kita terbuka juga dengan bangsa luar, maka kita juga tidak akan menghilangkan jiwa patriotisme kita, karena kita sudah menjalankan loh ini, melestarikan gitu loh. Artinya kita arahnya itu berjalanan berbarengan gitu loh, Kak. Jadi budaya luar kita coba nikmati juga, tapi kita juga tetap melestarikan budaya sendiri gitu, Kak. Berarti boleh nih kalau kita mengikuti budaya luar seperti itu. Kalau dibilang mengikuti budaya luar, ya tentu kita harus menyaring lagi nih. Budaya apa sih? Kan tidak semua budaya itu masuk nih ke budaya Indonesia. Ada beberapa budaya luar yang tentunya sangat bertolak belakang nih dengan budaya Indonesia. Tentu ketika kita ingin mengikuti budaya-budaya luar, contoh kita seperti fashion kita ke barat-baratan ya tidak masalah. Tetapi kan kita perlu nyaring nih budaya apa aja yang bisa dipakai di Indonesia, karena nggak semua budaya bisa dipakai gitu. Oke, satu pertanyaan dari Desi yang bilang, kadang kita lihat banyak hal negatif di negara sendiri. Gimana caranya tetap punya rasa bangga tanpa jadi toxic positivity? Oke. Kita melihat sekarang di Indonesia banyak sekali hal-hal yang maksudnya hal-hal yang negatif lah gitu loh. Tentu cara kita tetap bangga adalah bukan
cara kita menutupi hal itu dari dari negara-negara luar. Tetapi kita bisa bersuara mengkritik Indonesia itu. Kenapa sih dia bisa sampai negatif? Contoh di pemerintahnya, kenapa sih pemerintahnya bisa sampai seperti ini? Jadi itu bentuk kita bangga dengan negara kita, karena kenapa negara kita itu negara demokrasi. Jadi negara kita tuh mendengarkan suara-suara rakyatnya. Itu juga sebagai bentuk kebanggaan kita. Artinya kita ngasih tahu nih negara luar, ini loh negaraku tuh mau dengerin rakyatnya, tidak otoriter gitu. Jadi dengan cara kita bersuara ke pemerintah bahwa ini loh negatif, ini loh salah, artinya kita sudah cinta, sudah sangat patriotisme dengan bangsa kita gitu loh, tanpa menutupi negatifnya kita terhadap negara asing gitu. Oke, yang terakhir Kak Tio, kalau boleh kasih pesan, patriotisme versi anak muda zaman sekarang itu seharusnya seperti apa? Oke, patriotisme yang harusnya sekarang dilakukan oleh anak-anak muda, versi anak muda, itu bukan lagi berperang kayak dulu. Bukan lagi berperang lawan Belanda, tembak-tembak gitu kan. Tapi sekarang teman-teman itu bisa membanggakan Indonesia. Itu dengan cara ikut olimpiade, ikut pertandingan yang mengharumkan nama bangsa, baik non-akademik maupun akademik, seperti itu. Jadi, atau enggak kita bisa kuliah nih ke luar negeri, habis itu kita balik lagi ke negeri kita untuk membangun negeri kita supaya lebih baik gitu. Jadi sangat banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan anak-anak muda tentunya di era sekarang, apalagi era sekarang tuh sangat canggih lah bisa dibilang. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda, meskipun bukan berperang seperti dulu gitu loh, tapi banyak hal yang bisa membuat bangsa Indonesia ini harum gitu Kak. Oke, kita ke komen di YouTube dulu ya. Ada beberapa komen yang bilang kalau nggak main judol apakah termasuk patriotisme Kak? Oke. Tidak bermain judol ya, judi online. Itu termasuk patriotisme, karena kenapa? Ketika kita tidak bermain judi online itu kan sudah dilarang oleh negara. Artinya kita dengan tidak bermain itu, kita tidak melanggar dong apa yang sudah negara tuh langgar, apa yang sudah negara tuh bilang bahwa ini loh saya larang karena ini bisa membahayakan kamu. Seperti itu. Jadi kita tuh tidak bermain judol aja sudah bisa dibilang patriotisme, karena kita tidak melanggar apa yang sudah dikasih tahu gitu loh. Apa yang sudah dibuat bahwa ada hukumnya loh kalau main judol gitu. Jadi kita tidak melanggar hukum gitu. Oke, kemudian kalau berkata, kalau bukan kita siapa lagi, anak muda jangan begini begitu, terus harus ingat bangsa. Justru permasalahan utamanya adalah pola pikir generasi tua yang melempar tanggung jawab. Menurut Kak Tia seperti apa? Oke. Pola pikir generasi tua yang melempar tanggung jawab ya berarti ya. Nah, kita harus berpikir seperti ini, remaja. Ketika orang-orang generasi boomers itu melempar tanggung jawabnya, maka apa sih yang harus kita lakukan? Tentu kita mau tidak mau harus menerima teman-teman. Karena kenapa? Karena sangat susah sekali nih kalau misalnya kita kasih tahu nih generasi boomers bahwa jangan deh lempar tanggung jawab ke anak-anak kalian gitu misalnya. Kan sangat susah lah. Ada mungkin beberapa orang bisa dikasih tahu, cuma mulai dari kita, ketika kita tahu itu menjadi sangat negatif, ketika nanti kita punya generasi berikutnya, punya generasi yang bisa meneruskan kita sendiri, tentu cara kita adalah menjembatani mereka agar mereka tidak sama dengan kita gitu loh. Jadi jangan sampai kita nih dendam juga bilang, ya aku dulu diginiin sama orang tuaku, sekarang kasih nih ke mereka generasi berikutnya. Dan seperti itu, tapi kita juga menjembatani mereka, kita tidak asal lempar tanggung jawab gitu loh Kak.
Oke, terima kasih Kak Tio waktunya Siap. hari ini. Jadi ternyata ya teman Pro 2, patriot itu nggak harus menunggu momen besar, nggak harus jadi pahlawan di medan perang, tapi justru bisa kita mulai dari hal-hal kecil, dari cara kita bersikap, berpikir, sampai cara kita untuk berkontribusi sama lingkungan kita. Karena pada akhirnya cinta tanah air bukan cuma soal kata-kata, tapi tentang apa yang kita lakukan setiap hari. Kak Tio, terima kasih untuk waktunya hari ini sudah berbagi Ih, siap. insight sama kita, dan buat kamu juga terima kasih yang sudah ikut kirim WhatsApp di WhatsApp Pro 2 FM, yang sudah komen di YouTube channel RRI Singaraja Official juga terima kasih. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.